Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sylvia Nizal dengan NIM 220863888 dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang administrasi pendidikan. Materi yang pertama yaitu konsep administrasi. Administrasi adalah ilmu yang bersifat multidisiplin atau kompleks. Ini berarti konsep administrasi dipahami melalui berbagai definisi, teori, paradigma, pendekatan, metode tertentu yang bersifat utuh dan menyeluruh. Ilmu-ilmu yang membangun ilmu administrasi antara lain ekonomi, politik, sosial, budaya, komunikasi, antropologi. Administrasi merupakan bagian dari ilmu sosial yang mempelajari interaksi manusia dalam melakukan kerjasama melalui penggunaan sarana dan sumber daya yang terbatas. Next, yang kedua tentang konsep administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik itu personal, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan, seperti pengembangan kurikulum, pengolahan daya manusia, pengawasan kegiatan belajar dan mengajar, serta evaluasi. Jadi, dalam proses administrasi pendidikan, segenap usaha orang-orang yang terlibat di dalam pencapaian tujuan pendidikan itu diintegrasikan, diorganisasikan, dan dikoordinasikan secara aktif, dan semua materi yang diperlukan dan yang telah ada dimanfaatkan secara efisien. Next, yaitu tentang tujuan dan manfaat administrasi pendidikan. Yang pertama, terwujudnya PBM yang bermakna. Yang kedua, peserta didik yang aktif mengembangkan dirinya memiliki kompetensial manajerial. Yang ketiga, tercapainya pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat, perencanaan pendidikan merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang kelima, meningkatkan citra positif pendidikan. Agar tersusunnya dan terlaksananya suatu sistem pengolahan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana dan prasarana, organisasi pembiayaan, tata usaha dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan yang bersangkutan. Dapat mengetahui dan menyadari akan tugas-tugas dan kewenangan yang mesti dipikul serta mengetahui bagaimana cara-cara melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan masing-masing. Manfaat dari administrasi pendidikan yang lainnya dapat menghindari kesalahan-kesalahan kerja atau overlapping atau kerja, serta mengetahui bagaimana melaksanakan sesuatu kegiatan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan supaya tercapainya efektif secara tepat, dan mengetahui batas-batas dan hak dan kewajiban masing-masing kependidikan. Next, materi yang kedua tentang konsep profesi. Profesi adalah karir yang membutuhkan perhatian khusus maupun gelar yang berkelanjutan. Jadi, bisa dikatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Seperti guru yang sebagai tenaga pendidik, dokter, teknik desain, keuangan, dan hukum, dan masih banyak lagi. Suatu profesi harus memiliki 3 pilar pokok, yaitu 1. Keahlian, 2. Pengetahuan, 3. Persiapan akademik. Next, ciri-ciri profesi. Yang pertama
adanya pengetahuan dan keahlian khusus sesuai dengan bidang pekerjaan. Ada standar normal dan kaidah tinggi yang berlaku bagi profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Dalam pelaksanaan profesi, harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atas kepentingan pribadi. Yang keempat, seorang profesional perlu memiliki izin khusus supaya bisa menjalankan pekerjaan sesuai profesinya. Yang kelima, melakukan proses persiapan secara sengaja dan sistematis sebelum mengerjakan pekerjaan profesional tersebut. Bidang ilmu yang menjadi landasan atau produser memiliki karakteristik yang berbeda dengan bidang pekerjaan lainnya. Yang keenam, umumnya seorang profesional adalah anggota suatu organisasi profesi pada bidang tertentu. Next, materi yang terakhir yaitu bidang garapan administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan mencakup bidang-bidang garapan yang sangat luas. Tercakup di dalamnya administrasi personil, administrasi hukum, kepemimpinan, kepengawasan, atau profesi pendidikan, organisasi lembaga pendidikan, dan sebagainya. Seluruh presentasi saya, sekian, terima kasih.